Nah, adapun materi yang akan saya jelaskan sekarang adalah frame. Oke ya, frame adalah teknik yang digunakan untuk Unpam mengajar. Pada mata kuliah Kalkulus 2 dengan materi aturan dasar integral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam program Ujar Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Ihas Solihat, dosen program studi Teknik Mesin S1 Fakultas Teknik Universitas Pamulang. Saya akan menemani Anda dalam mendalami dan mempelajari materi mata kuliah Kalkulus 2. Jadi, tetap ikuti program ini dan jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya Televisi, berbagi untuk negeri. Pada pertemuan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang integral tak tentu fungsi trigonometri. Dengan mempelajari materi ini, Anda nantinya diharapkan mampu menyelesaikan persoalan mengenai integral tak tentu fungsi trigonometri. Pada materi kali ini, secara umum akan dibahas tentang integral fungsi trigonometri. Integral fungsi trigonometri terbagi menjadi dua, yaitu integral tak tentu dan integral tentu fungsi trigonometri. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Mari kita mulai. Kembali lagi bersama saya dalam program Ujar Unpam Mengajar, mata kuliah Kalkulus 2, dalam materi integral tak tentu fungsi trigonometri. Sebelum membahas materi lebih dalam, kita harus mengetahui dulu definisi dari fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri diartikan sebagai sebuah cabang matematik yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan 3 sudut segitiga siku-siku. Dari definisi tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa fungsi trigonometri merupakan fungsi yang di dalamnya terdapat hubungan panjang dan 3 sudut segitiga siku-siku. Bentuk fungsi trigonometri adalah sin X, cos X, tangen X yang terdiri dari atau sama dengan sin X per cos X, kemudian yang keempat sekan X sama dengan 1 per cos X, yang kelima kosekan X yang merupakan definisi dari 1 per sin X, kemudian yang terakhir adalah kotangen X yang sama dengan kosekan X per sin X. Dalam fungsi trigonometri terdapat aturan kuadran karena berkaitan dengan nilai positif atau negatif suatu sudut trigonometri itu sendiri. Yang pertama yaitu kuadran 1 terdiri dari atau daerah yang dibatasi oleh X lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 90 derajat. Di kuadran ini nilai sin positif dan nilai cos positif. Daerah kuadran 2 meliputi daerah yang dibatasi oleh sudut X kurang dari sama dengan 180 derajat dan X lebih dari 90 derajat. Dalam kuadran ini, nilai sin bernilai positif dan nilai cos negatif. Daerah kuadran 3 meliputi daerah yang dibatasi oleh sudut X kurang dari sama dengan 270 derajat dan lebih dari sama dengan 180 derajat. Di kuadran ini, nilai sinus negatif dan nilai kosinus negatif. Yang terakhir, kuadran 4 meliputi daerah yang dibatasi oleh sudut X kurang dari sama dengan 360 derajat dan X lebih dari sudut 270 derajat. Dalam kuadran ini, nilai sinus negatif dan nilai kosinus positif. Nah, berikut grafik kuadran untuk memperjelas nilai sin dan nilai cos positif atau negatif. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4.
Masuki ke materi selanjutnya terkait dengan integral trigonometri yang tak tentu, maka bentuk integral yang integralnya terbentuk fungsi trigonometri dan memiliki variabel integrasi yang tak terbatas. Yang kedua, fungsi trigonometri dapat diselesaikan dengan berpatokan pada hasil dari turunan beberapa fungsi trigonometri. Rumus dasar dari trigonometri dapat dilihat dari anak tangga di bawah ini, yaitu ada turunan, ada integral, ada sin X, cos X, min sin X, min cos X. Untuk turunan ke bawah, itu nilai sin turunannya adalah cos X. Sedangkan untuk integral, nilainya ke atas, yaitu integral min cos X sama dengan min sin X. Berikut adalah beberapa rumus dasar dari integral trigonometri. Ada 3 bagian. Bagian pertama yaitu integral sin X dx sama dengan min cos X plus C. Yang kedua, integral cos X dx sama dengan sin X plus C. Yang ketiga, integral min sin X dx sama dengan cos X plus C. Yang keempat, integral min cos X dx sama dengan min sin X plus C. Bagian kedua untuk rumus integral trigonometri yaitu yang pertama integral sekant kuadrat X dx sama dengan tangen X plus C. Yang kedua integral kosekan X dx sama dengan min kotangen X plus C. Yang ketiga, integral sekant X dikali tangen X dx sama dengan sekant X plus C. Dan yang keempat, integral kosekan X kali kotangen X dx sama dengan min kosekan X plus C. Adapun aturan umum dari sifat integral kelinearannya tetap berlaku pada integral tak tentu fungsi trigonometri ini. Sekarang kita masuk pada contoh soal yang sederhana untuk menyelesaikan integral fungsi trigonometri tak tentu. Nomor 1, kita punya soal integral min 2 sin X dx. Bagaimana menyelesaikannya? Ingat, dari rumus dasar integral sin X dx, kita punya penyelesaian sama dengan min cos X plus C. Dan ingat juga aturan kelinearan integral bahwa jika kita mengintegralkan konstanta dengan fungsi, konstanta bisa dikeluarkan dari integral. Maka penyelesaian integral integral min 2 sin X dx sama dengan min 2 kita keluarkan dari integral, tinggal integral sin X dx sama dengan integral sin X dx hasilnya min cos X. Jadi min 2 dikalikan min cos X plus C. Hasil akhir dari integral min 2 sin X dx sama dengan 2 cos X plus C. Nomor 2, kita coba hal yang serupa, yaitu integral setengah cos X dx. Maka tadi dengan aturan yang sama, nilai setengah kita keluarkan dari integral, tinggal integral cos X dx. Hasilnya kita lihat di rumus dasar bahwa integral cos dx itu sama dengan sin X, berarti setengah kali sin X plus C. Maka hasil dari integral setengah cos X dx adalah setengah sin X plus C. Untuk nomor 3, contoh selanjutnya juga serupa, tapi di sini kita buat konstantanya negatif. Artinya nomor 3 kita akan mencari nilai integral min 3/4 sin X dx. Min 3/4 kita keluarkan dari integral, kemudian kita integralkan sin X dx-nya, maka nilainya menjadi min 3/4 dikali min cos X plus C. Hasil akhir dari integral min 3/4 sin X dx adalah
3/4 cos X plus C. Nomor 4, kita coba dengan rumus dasar integral bagian kedua, yaitu integral min 5 sekant kuadrat X dx. Ingat bahwa integral sekant kuadrat adalah tangen kuadrat. Maka kita keluarkan min 5 sebagai konstanta, diintegralkan kemudian sekant kuadrat X dx-nya, sehingga nilainya adalah menjadi min 5 tangen X plus C. Nomor 5, kita coba menyelesaikan persoalan fungsi tak tentu trigonometri dengan fungsi kelinearan dari integral, yaitu integral sin X plus cos dx. Bagaimana menyelesaikannya? Yaitu kita pisahkan antara sin X plus cos dx. Yang pertama yaitu integralkan sin X dx, kemudian dijumlahkan plus integral cos dx. Jadi seolah-olah fungsi masing-masing kita integralkan. Yang pertama, integral sin X dx sama dengan min cos X. Kemudian plus integral cos X itu sama dengan sin X. Sehingga nilai dari integral sin X plus cos X dx adalah min cos X plus sin X plus C. Bisa dipahami? Tentu saja ini masih mudah. Nah, kemudian menginjak ke nomor 6, kita punya soal integral min sin X min cos X dx. Yang pertama kali kita kerjakan adalah memisahkan integral, jadi buat integral masing-masing di sin dan di cos. Kita sama dengan kan integral sin min sin X dx min integral cos X dx. Integral min sin X dx adalah cos X dan integral cos X dx adalah min sin X. Sehingga nilainya adalah integral dari min sin X min cos X dx sama dengan cos X plus sin X plus C. Makan gue itu keren.
Lanjut contoh soal nomor 6, kita punya soal integral min sin x min cos x dx. Bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama, kita pisahkan masing-masing fungsi, yaitu integral min sin x dx min integral cos x dx. Setelah itu, hasil dari integral min sin x dx adalah cos x, dan hasil dari integral cos x dx adalah sin x. Sehingga hasil akhir dari integral min sin x cos x dx adalah cos x min sin x plus c. Selanjutnya untuk nomor 7, kita coba integralkan persamaan pada rumus dasar integral bagian 2, yaitu integral sekant kuadrat x ditambah kosekant kuadrat x dx. Sekali lagi, kita pisahkan masing-masing fungsinya, yaitu yang pertama kita integralkan sekant kuadrat x dx dijumlah dengan integral kosekant kuadrat x dx. Hasilnya, integral sekant kuadrat x dx adalah tangen x, sedangkan integral kosekant kuadrat x dx adalah min kotangen x. Sehingga hasil akhirnya adalah integral sekant kuadrat x plus kosekant kuadrat x sama dengan tangen x min kotangen x plus c. Selanjutnya nomor 8, yaitu kita integralkan soal min 2 sekant x kali tangen x dx. Hasilnya adalah seperti penjelasan sebelumnya, bahwa konstanta kita bisa keluarkan dari integral. Maka min 2 ini kita keluarkan dari integral, kemudian kita integralkan fungsi sekant x kali tangen x dx. Nilai integral sekant x tangen x dx sudah ada pada rumus dasar, jadi kita tinggal melihat saja. Hasilnya adalah sekant x. Sehingga nilai akhir dari integral min 2 sekant x tangen x dx adalah min 2 sekant x plus c. Terakhir, contoh soal yang saya bisa jelaskan yaitu adalah integral 3 sin x min 2 cos x. Masing-masing punya konstantanya. Kita pisahkan integral 3 sin x dx dikurangi integral 2 cos x dx. Hasilnya atau kita ubah bentuknya menjadi 3 integral sin x dx dikurangi 2 integral cos x dx. Sehingga 3 hasil integral sin x dx itu adalah min cos x, dan hasil integral cos x dx adalah sin x. Hasil akhir dari integral 3 sin x min 2 cos x dx adalah min 3 cos x min 2 sin x plus c. Demikian contoh soal dari ke-9 tersebut, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Jutaan manusia telah dan masih berjuang melawan COVID-19 di Indonesia. Banyak yang selamat, tapi ada yang meninggalkan kita. Bukan untuk menunggu giliran, tapi bagaimana untuk terus bertahan, menjaga kesehatan. Ketika cuaca sedang tidak menentu, menjaga kebugaran dan imun tubuh itu nomor 1. Lihat Tora, selalu semangat menggapai impian dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun dia berada. Inilah pentingnya untuk tetap waspada, dapat mencegah kita tertular virus COVID-19. Jurus sakti 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Inilah jurus sakti mencegah penularan COVID-19.
Selalu lakukan 3M dimanapun kita berada, baik di area publik maupun di tempat kerja. Selain jurus sakti 3M, kita juga harus mendukung pemerintah dalam pelaksanaan 3T dan vaksinasi. 3T adalah testing, melakukan tes antibodi atau antigen atau PCR secara rutin. Telusur, penelusuran kontak dari orang yang terpapar COVID-19, tindak lanjut isolasi, menjalankan perawatan yang sesuai dengan anjuran pemerintah. Vaksinasi merupakan satu upaya untuk membentuk kekebalan komunitas terhadap virus COVID-19. Masyarakat Indonesia akan divaksinasi secara bertahap sesuai dengan ketentuan pemerintah. Mari kita dukung vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Ingat ya, jurus sakti 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. 3T, testing, telusur, dan tindak lanjut isolasi. Baiklah teman-teman mahasiswa, dari materi yang telah saya sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa untuk dapat menyelesaikan integral tak tentu fungsi trigonometri akan mudah dikerjakan ketika kita sudah mengetahui dan memahami rumus dasar integral fungsi trigonometri dan tentu saja aturan umum integral. Demikianlah tadi materi tentang aturan integral tak tentu fungsi trigonometri. Semoga dengan materi ini Anda lebih siap untuk mempelajari bab-bab berikutnya di Kalkulus 2. Terima kasih, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thalassemia adalah penyakit kelainan darah, di mana umur darah 2-4 kali lebih pendek dibanding darah normal. Penyebabnya karena hemoglobin tidak terbentuk dengan sempurna, sehingga sel darah merah menjadi mudah rusak dan penderita mengalami kekurangan darah. Akibatnya, penderita harus mendapat transfusi darah secara rutin selama seumur hidup. Jika satu orang bisa donor darah 4 kantong dalam 1 tahun, setidaknya dibutuhkan 12 orang untuk mencukupi kebutuhan darah penderita thalassemia selama 1 tahun. Faktanya, setiap 250 ml darah yang ditransfusikan akan membawa sekitar 250 mg zat besi, sedangkan untuk kebutuhan normal tubuh hanya 1-2 mg per hari. Akibatnya, terjadi penumpukan zat besi dalam tubuh dan bisa menyebabkan gagal jantung, pembekakan hati, dan limfa. Setiap 3 jam ada 1 anak yang menderita thalassemia. Dalam 1 tahun diperkirakan akan ada 2.500 anak yang menderita thalassemia. Angka ini akan terus bertambah setiap tahunnya. Diperkirakan tahun 2020 nanti lebih dari 20.000 anak Indonesia menderita thalassemia. Ini 2 kali lipat dari jumlah kelahiran bayi di Indonesia setiap hari, atau hampir 4 kali lipat dari jumlah penderita thalassemia saat ini. Thalassemia terbagi menjadi 2, thalassemia mayor dan thalassemia minor. Thalassemia mayor adalah orang yang menderita penyakit thalassemia, sedangkan thalassemia minor hanya sebagai pembawa gen thalassemia dengan gejala anemia ringan, sehingga mereka tidak perlu pengobatan thalassemia. Secara fisik, pembawa thalassemia tidak dapat dibedakan dengan manusia yang memiliki sel darah normal. Mereka bisa bekerja,
menikah, dan melakukan aktivitas lainnya, bahkan mampu mendonorkan darah. Talasemia bisa dicegah dengan cara menghindari pernikahan sesama pembawa talasemia. Bagaimana cara mendeteksinya? Satu-satunya jalan adalah dengan screening darah untuk mengetahui apakah normal atau pembawa talasemia. Bagaimana mekanisme penurunannya? Talasemia diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Jika sesama talasemia mayor menikah, mereka akan melahirkan 100% anak talasemia mayor. Jika talasemia mayor menikah dengan pembawa talasemia, maka akan melahirkan 50% anak talasemia mayor. Jika sesama pembawa talasemia menikah, maka akan melahirkan 25% anak talasemia mayor. Akan tetapi, jika pembawa talasemia menikah dengan pasangan normal, maka tidak akan melahirkan anak talasemia mayor. Begitu juga jika talasemia mayor menikah dengan pasangan normal. Di Indonesia, 6-10 dari 100 orang adalah pembawa talasemia. Jika penduduk Indonesia berjumlah 200 juta jiwa, maka ada 20 juta orang pembawa talasemia. Ini setara dengan jumlah penduduk Yogyakarta 7 kalinya. Fenomena pembawa talasemia di Indonesia seperti gunung es. Masih sedikit yang sudah terdeteksi, sisanya masih banyak yang belum diketahui. Ayo, screening darahmu sekarang. Saya Dr. Risa Broto Asmoro. Berikut tips menjadi wisatawan yang aman COVID-19 dan bertanggung jawab melindungi sesama. Pertama, selalu siapkan masker cadangan, hand sanitizer, dan tempat menyimpan masker sebelum berpergian. Kedua, ikuti protokol kesehatan yang diterapkan di tempat wisata yang kita kunjungi. Suhu badan harus di bawah 37,3 derajat Celcius. Mencuci tangan memastikan ribuan kuman yang ada di tangan kita mati dan tidak bisa menyebar lebih luas. Memakai masker dan menjaga jarak adalah cara terbaik untuk menekan resiko penularan COVID-19. Ketiga, ingatkan juga wisatawan lain untuk melakukan hal yang sama. Ingatkan mereka agar patuhi protokol kesehatan dengan lengkap. And for those who come from abroad, we welcome you with open hand, open heart, and open mind. Do please respect each other, care for each other, protect each other, and be a responsible guest. Follow the health protocols applied in Bali. It is meant to protect you, me, and the community.